Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karir semua, jumpa lagi di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Program yang akan mengajak Anda untuk menjelajah dunia kerja, mencari inspirasi dan menggali berbagai peluang kerja yang ada. Dan hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik, skill baru, peluang baru. Nah, dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di sini. Bagaimana Sobat Karir semua ini bisa belajar skill baru apapun, kemudian peluang baru bisa kita jemput tanpa harus ada batasan-batasan. Nah, karena narasumber kita hari ini sudah hadir, Dr. Kun Irianto Uripan, SHM, SM, MM, Kaprodi S2 Manajemen, Magister Manajemen dari Setia Abi Surabaya. Gimana kabar hari ini, baik, Pak Kun? Terima kasih, Mbak Silka. Nah, yang menjadikan luar biasa adalah Pak Kun ini sarjana hukum UPB di usia 42 tahun ya. Kemudian lanjut Magister Manajemen di usia 44 tahun di UPH. Kemudian S3 Dr. PSDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga maksud saya di tahun 2021 di usia 59 tahun. Betul. Sebagai koordinator program studi Magister Manajemen di Setia Abi. Tidak hanya itu, beliau juga CEO Naken ya, konsultan senior bidang marketing, juga mitra pemerintah bidang kesehatan lingkungan, pendamping kampung Pancasila program Pemkot Surabaya. Nah, berbagai ilmu yang dimiliki, kemudian peluang-peluang yang tidak ada kata terlambat nih untuk kita menjemput peluang itu, begitu ya, benar, Pak Kun. Benar, nah, ya. Pak Kun, tapi kan sekarang persepsi masyarakat itu kita di usia tertentu harus jadi orang, harus sukses. Nah, pandangan Pak Kun sendiri seperti apa? Kenapa? Karena di dalam organisasi itu kan ada namanya SOP. Kalau dia naik pangkat, tentunya harus punya skill lebih, keterampilan yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini momen dan kesempatan. Sehingga ada keinginan mempelajari ilmu baru di usia lebih dari 40 tahun. Ya. Gitu. Sebetulnya ada cerita, ya, ada cerita tentang diri saya sendiri. Oke. Bahwa. Tapi sempat terbesit nggak, Pak, keraguan gitu ya? Oh, udah usia segini nih, kira-kira ambil kuliah lagi nggak ya? Pernah nggak sempat ada terbesit hal seperti itu? Justru pernah dari afirmasi positif ke dalam diri bahwa yang paling utama adalah mindset kita terkait dengan hal itu. Baik, ya. Pak Kun, kita akan membahas lebih lanjut nih terkait dengan skill baru, peluang baru, beserta dengan pengalaman-pengalaman Pak Kun yang menjadikan mungkin ini motivasi juga untuk para sobat karir bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai atau mempelajari skill baru dan juga tidak ada kata sulit kalau kita punya kemauan, begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Karir, tetaplah bersama kami di Ruang Karir. Terima kasih Sobat Karir, Anda masih bersama kami di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Masih dengan Pak Kun, dengan cerita yang luar biasa tadi. Terima kasih Pak Siska. Bagaimana semangat sekali untuk belajar, walaupun mungkin kalau kita lihat hari ini, kita sudah harus memikirkan, saya pengen jadi apa ya, saya harus jadi apa ya. Di usia tertentu seakan-akan ketika kita tidak bisa mencapai mungkin hasil konstruksi masyarakat yang di usia segini harus sukses, kita pada akhirnya merasa terlambat. Nah, jangan sampai kita merasa itu, begitu ya Pak Kun. Kemudian dengan tadi yang Pak Kun sampaikan bagaimana akhirnya termotivasi untuk belajar, mempelajari skill baru. Ada kesulitan nggak Pak ketika harus mempelajari, mungkin teman-temannya S1 kebanyakan usianya masih lebih muda nih. Nah, apa kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi saat itu? Harus lanjut lagi? Belajar lagi. Banyak. Ya, mungkin kalau yang tua kayaknya seperti saya aja waktu itu ya. Ya. Tapi tidak menjadi hambatan atau ini ya, tetap semangatnya masih luar biasa. Iya, tapi Pak. Pengalaman yang ada, keterampilan yang Pak Kun miliki, seorang akademisi, praktisi juga yang langsung mempraktekkan manajemen bisnis itu dan lain sebagainya, begitu ya. Apa skill atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh anak muda atau orang supaya bisa survive dalam pekerjaan? Keterampilan itu sebetulnya kita memiliki dari zona nyaman ya, jangan hanya sekedar hal yang sudah bisa dilakukan, tapi coba improve dengan keterampilan lain gitu ya. Harusnya out of the box. Ya. Jadi ketika tulis di dalam transkrip, nah jadi saya berani menyatakan hal ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman muda sekalian bisa termotivasi. Nah, putus asa atau tidak ada kata terlambat untuk yang namanya belajar, begitu ya. Belajar. Baik, Pak Kun, kita masih akan ngobrol lagi dan juga Sobat Karir. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Ruang Karir.
Terima kasih Sobat Karir, Anda masih bersama kami di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Masih bersama dengan Pak Kun. Pak, sebagai seorang praktisi dan juga akademisi, peluang karir apa sih yang kira-kira ini cukup menjanjikan dan banyak dibutuhkan, tapi banyak masyarakat juga yang tidak sadar gitu, bahwa peluang ini harusnya ini bisa diambil nih oleh anak-anak muda, masyarakat Indonesia mungkin. Ya, sebetulnya kalau peluang itu selalu ini saya kira para teman-teman yang mahasiswa, kuliah atau yang masih pengangguran jangan ragu ngambil satu profesi itu. Apapun produknya. Kan saya dulu jualan peyek, digoreng, diplastikin, kita keliling menemu warung. Tapi meningkat saya sebagai satu perusahaan besar dari Swedia itu menjual sebuah produk yang sangat mahal. Mahal itulah yang membuat... Selain tidak ada kata terlambat, ya jangan pernah takut untuk mencoba, begitu ya. Takut mencoba. Betul, walaupun gagal pun juga masih bisa dicoba lagi. Kemungkinan berhasil ketika kita sudah mencoba. Tapi kalau nggak pernah mencoba, ya tidak akan ada kemungkinan berhasil, begitu kan Pak? Nah, betul. Jadi harus berani mencoba. Tidak ada atau tanpa batasan apapun. Pak Kun, tadi Pak Kun juga menceritakan bagaimana dulu lulus dari STM memang harus bekerja, begitu. Mungkin ini juga banyak dihadapi para generasi muda sekarang yang ya memang dengan kendala tertentu tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena keterbatasan entah biaya atau lainnya, sehingga ya harus terlambat begitu. Mungkin motivasi Pak untuk mereka supaya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya seperti pengalaman dibanding tidak punya pengalaman. Betul. Nah, jadi akhirnya dia sebentar terus dia keluar. Nah, pengalaman lagi yang kedua, jadilah operator. Menerima, kita tahu, oh ini keliru, ini salah. Nah, ini seringkali orang takut gagal. Kalau saya tidak, justru berani gagal. Dare to... Pengalaman itu akan membuka peluang-peluang baru. Iya. Tapi kalau tidak mencoba pengalaman, ya kemungkinan peluang-peluang itu juga tidak akan terbuka. Jadi semua tergantung pada diri kita, begitu ya Pak. Pak Kun, terima kasih banyak insight yang luar biasa sudah diberikan kepada. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mencoba hal baru. Tetap semangat, skill baru, peluang baru. Kita harus berani menjemput peluang baru apapun itu. Pak Kun, terima kasih sekali lagi. Sehat dan sukses. Ya, dan juga untuk Sobat Karir semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona. Sampai jumpa.